Jadi saya ngomong politik dulu sedikitnya karena ada hubungan. Oke. Gara-gara 02 menang, investor jadi banyak. Gitu. Oh. Ada hubungan ternyata. Jadi waktu sebelum pilpres itu pada nunggu. Jadi kerangkring justru pasca pilpres lebih gitu banyak. ya? Iya. Menunjukkan bahwa keberlanjutan menjadi ketenangan dalam persepsi investasi. IKN itu kan keputusan sejarah ya, dan bukan lagi keputusan presiden, keputusan negara, karena kan disetujui oleh DPR. Jadi siapapun presidennya, termasuk Pak Prabowo, tentu akan melanjutkan. Ya. Kalau di Jakarta, Sudirman Tamrin kan berlomba-lomba wajah arsitekturnya dipertontonkan. Nah kalau di IKN sebaliknya. Harus dikurangi nafsu mempertontonkan bangunannya, karena yang dilihat mata manusia adalah pepohonan di jalan, di halaman, di wajah bangunan, di atap bangunan, dan seterusnya. Ibu kota itu nggak akan beres dalam hitungan 5, 10, 15 tahun. Washington DC aja butuh 1 abad. Dari sejak Washington DC itu contoh terbaik ya, dari nol, disayembarakan juga, terus menjadi ibu kota Amerika kan, yang kita lihat sekarang. Itu butuh 100-an tahun. Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dan kini saya ditemani dengan News Manager Tribun Network Bang Dayat. Bang, sehat Bang? Ya, sehat, alhamdulillah. Dan sekarang studio tribunnews.com kedatangan Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil Sampurasun. Rampes TGG Pak Dayat. Kumaha ada Mang Kang? Alhamdulillah, semangat. Iya. Semangat. Justru beres gubernur itu makin sehat, makin banyak tawaran. Mantap. Nah, tapi Kang setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Anda kan ditunjuk sebagai kurator IKN. Betul. Nah, mungkin belum banyak yang tahu nih Kang, tugasnya itu apa sih kurator IKN? Ya, IKN itu kan keputusan sejarah ya, dan bukan lagi keputusan presiden, keputusan negara, karena kan disetujui oleh DPR. Jadi siapapun presidennya, termasuk Pak Prabowo, tentu akan melanjutkan. Ya. Dan IKN ini kan bukan ide Pak Jokowi loh. IKN ini dari zaman Belanda udah ada. Sejarahnya itu dulu IKN itu mau pindah ke Bandung. Sebagian kementerian udah pindah tuh ke Bandung. Keburu Jepang datang tahun 42. Bubarlah IKN-nya pemerintah kolonial. Bandung nggak jadi IKN kan. Zaman Bung Karno idenya di Palangkaraya kan. Cuma nggak ada duit, baru merdeka, nggak ada. Zaman Pak Harto mau ke Jonggol, Bogor kan. Keburu reformasi. Nah baru di era Pak Jokowi. Nah, karena visi pembangunannya itu harus juara dunia ya, Forest City, Green City, Smart City, dan Net Zero Carbon yang gitu-gitu kan. Beliau butuh orang dengan keilmuan arsitektur perkotaan yang bisa mewakili beliau untuk memfilter bahwa proyek bangunan ini kelas dunia apa ece-ece apa B aja. Nah Pak Presiden nggak mau, harus semuanya world class. Ditunjuklah saya yang kebetulan gubernurnya selesai kan. Jadi tugas saya seperti besok hari Rabu ya, itu tiap hari Rabu Kamis saya itu mereview hampir 8 proyek. Ada hotel, ada kantor, ada kebun raya, ada PLT persampahan. Karena DKN itu sekarang sibuk. Makanya saya senang ada wawancara ini karena kurang publikasi sebenarnya, bahwa di lapangan itu udah mau beres tahap 1-nya kan, termasuk upacara Agustusan. Tahun ini kan akan dilakukan di IKN. Jadi tugas saya intinya itu dengan nama jabatan kurator. Mengkurasi kan. Iya. Jadi kalau bahasa kitanya nyortir gitu ya Kang. Ya, nyortir yang terbaik, gitu. Yang jelek-jelek, kurang baik disuruh perbaikan, baru balik lagi. Nah mungkin Bang Dayat mau tanya. Ini kan menjadi diferensiasi bagi ibu kota. Taruhlah kita lebih kepada di Asia. Diferensiasinya apa sih? Kalau bisa di konsep Forest City itu dengan ibu kota di negara Asia Tenggara misalnya. Ya, karena janjinya adalah Forest City itu kayak kota hutan. Jadi kalau ada pilihan rumput dengan pohon besar, maka dipilih lahan itu tumbuh pohon besar. Nah jadi
apa terjemahannya ke lapangan, di sekelilingnya harus ada pohon besar. Wajah bangunannya juga harus ada hijau-hijau. Di dalam bangunannya juga harus ada ruang hijau. Di atap bangunannya juga harus ada taman. Jadi kalau bangunannya itu menghilang di balik pohon, itu bagus. Kalau di Jakarta Sudirman Tamrin kan berlomba-lomba wajah arsitekturnya dipertontonkan. Nah kalau di IKN sebaliknya. Harus dikurangi nafsu mempertontonkan bangunannya, karena yang dilihat mata manusia adalah pepohonan di jalan, di halaman, di wajah bangunan, di atap bangunan dan seterusnya. Tapi itu kan visual ya. Nah di dalamnya ada hijau dalam artian teknologis. Ininya pakai otomatis, listriknya pakai solar cell gitu kan. Air limbahnya di recycle, bahan materialnya datang dari rendah karbon dan lain-lain. Jadi itu pembeda dengan yang lain. Makanya disebut forest green city ya. Jadi nggak cuma green doang, tapi forest karena iya, jadi pohon gitu, daripada rumput harus pohon kayak gitu ya Kang ya. Kayak ada lahan mau dibikin kayak lapang golf nih, kan berarti hijau juga kan, tapi kan taman tapi kan nggak ada pohon besar. Nah kalau forest city itu lahannya menjadi hutan gitu. Nah kebetulan Mas suka salah persepsi nih, disangkanya kita IKN motong pohon tropis kan. Di sana itu bukan pohon tropis, itu pohon buat bikin tisu, kertas. Jadi tiap 6 bulan si pohon eukaliptus itu ditebang untuk dijadikan tisu kertas. Jadi sebenarnya perkebunan itu tuh. Perkebunan berbentuk pohon untuk bahan kertas. Nah oleh Pak Jokowi akan dihutankan beneran dengan persiapan 21 juta bibit kan untuk ditanam. Buktinya apa? Sekarang kalau ke sana nggak ada hewan. Karena kan monokultur perkebunan gitu kan. Nggak ada bunga. Kalau nggak ada bunga nggak ada serangga, nggak ada kupu-kupu. Nggak ada serangga nggak ada burung. Burung nggak ada mamalia, nggak ada apa. Rantai makanan lah gitu. Nah sekarang idenya adalah kembali jadi hutan tropis, flora faunanya muncul lagi. Tapi ada nyambungnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Kan tadi nggak. Nggak ada serangga itu. Karena monokultur. Sekarang saya kaitkan dengan infrastruktur bidang transportasi, Kang Emil. Bedanya apa? Apakah nanti kalau mungkin saya nggak salah tangkap nanti moda transportasinya menggunakan listrik? Betul. Jadi karena harus zero polusi, maka di sana yang bukan mobil listrik nggak boleh. Jadi kalau pada mau datang nih, nyewa mobil dari Balikpapan, mobilnya masih mobil bensin. Nanti dia berhenti dulu di perbatasan IKN. Gitu. Terus suruh milih naik bus, ada feeder situ ya? Feeder atau nyewa mobil yang sudah labelnya EV gitu. Jadi kalau mau bebas sendiri ya dari Balikpapannya nyewa mobilnya udah EV kan, kira-kira gitu. Tapi berita baiknya 2 bulan ini tolnya udah beres. Yang orang dari Balikpapan 90 hampir 2 jam lebih, sekarang tinggal 40 menit. Terus bandaranya udah jadi. Nah ini jarang diberitakan. Di IKN ada bandara. Sehingga dari Jakarta nggak usah ke Balikpapan, tapi langsung ke jantung IKN. Dari jantung IKN ke istananya Presiden 15 menit. Gitu. Nah tapi konsepnya di sana justru jangan banyak naik mobil pribadi. Di transportasi umum. Maka mobil bus listrik disiapin, jalur pejalan kaki yang kayak Singapura, pohon besar nyaman disiapin, termasuk antar gedung harus ada jembatan. Jadi misalkan saya Kementerian A mau rapat nih dengan kantor di sebelah, saya nggak usah keluar dulu ke jalan. Saya naik ke lantai atas, antar gedung dikasih tembusan jembatan. Kalikan 10 bangunan, kebayang nggak? Dari bangunan nomor 1 ke nomor 10, nggak perlu naik mobil, cukup jalan kaki. Itulah konsep sehat, mobilitas, transportasi. Makanya listrik di IKN, semua sumbernya cuma 2. Dari solar matahari, udah launching, sama dari air. Dia tidak membakar batu bara, padahal batu baranya di kolong IKN itu batu bara semua. Cuman kalau dipakai jadi sumber kan berarti kotor lagi energinya. Iya betul.
Nah, Itu yang disebut kelas dunia itu. Iya, iya. Oke, nah untuk moda transportasinya sendiri nanti bakal ada apa aja yang umumnya? Sama aja, bis sedang, Bakal terintegrasi rata-rata semua gitu ya? mayoritas bis ya. Oke. Bisnya ada yang sedang dicoba itu bis tanpa ini Mbak, tanpa supir. Oh, Ya, unmanned vehicle namanya. Kira-kira. jadi nggak cuma Tesla doang Bang yang ya, tanpa supir. Betul. Dan, Sebut merek. Oke. Ini juga menjadi perhatian publik mungkin ya. Kalau pakai hitungan bulan kan sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI ke-79 nih, Kang Emil. Kang Emil, apa yakin kita bisa merayakan perayaan 17 Gini Mas, di sana? ibu kota itu nggak akan beres dalam hitungan 5, 10, 15 tahun. Washington DC aja butuh 1 abad. Oke. Dari sejak Washington DC itu contoh terbaik ya, dari nol disayembarakan juga, terus menjadi ibu kota Amerika kan, yang kita lihat sekarang. Itu butuh 100-an tahun. Oke. Yang dimaksud itu adalah ring istananya beres. Oke. Jadi istana presiden, alun-alunnya, terus beberapa kementerian dan beberapa hotel beres. Udah itu yang dimaksud Agustus itu. Nah baru 5 tahun berikut, yang sekarang ada rumah sakit, ada 4 dibangun kan, kementerian, kantor BI, apa-apa, itu di tahun-tahun, jadi zaman Pak Prabowo lah kira-kira. Ya. Jadi yang zaman Pak Jokowi itu hanya core-nya aja. Istana, kantor presiden, kantor-kantor Menko, Sesnek, apa gitu kan. Dan beberapa fungsi publik. Tapi karena segitu pun sudah banyak manusianya, maka berbarengan apartemen buat ASN juga 40 tower sekarang sudah hampir siap gitu. Sudah ready tuh. Ya. Sudah ready. Jadi tantangan IKN itu sebenarnya yang tertinggi ya, adalah gimana mindahin orang. Iya. Oh, oke. Karena kan nggak ada kelahiran di IKN ibaratnya, maka IKN itu manusianya kayak Dubai, impor. Berarti Impor. harus merayu Mbak Gege kalau mau ke sana, Iya. merayu orang Jawa, Sumatera untuk ke sana. Nah itu tantangannya, gimana memberikan rayuan, insentif supaya orang mau di sana. Tamu-tamu negara juga akan hadir rencananya, Kang Emil. Pastilah, Pasti. karena ini media ya, harus meliput itu. Ini peristiwa bersejarah dalam Republik ini, upacara pertama kalinya tidak dilaksanakan di Di Jakarta. Jakarta. Kita nunggu undangan Kang Emil ya. Iya, nanti kita datang. Kalau bicara kapasitas kemungkinan yang akan hadir itu diperkirakan berapa Berapa orang? orang? Nggak bisa sebanyak di Jakarta. Karena fasilitas menginapnya jadi pertimbangan kan. Jadi benar-benar VIP aja. Oke. Tapi visualnya itu udah keren banget. Keren ya. Dulu Pak Presiden tuh ya, kan selama ini kita ini bangsa dijajah kan. Istana presidennya aja kan warisan penjajah. Iya. Jadi kalau dari sisi, maaf ya, dari sisi kebangkitan, pindah IKN itu momentum bahwa dari konsep bangunan semua adalah representasi Nusantara. Maka di Istana Negara Presiden nanti ya, itu ada ruangan Papua, ruangan Bali, ruangan apa gitu. Bener. Tapi kan kalau di istana sekarang kan itu kan Yunani, Romawi, Iya. ngerti nggak? Desain Apa bangunannya bangunan juga. kolonial yang arsitektur Barat, saya kan Iya. arsitek gitu ya. Iya. Jadi tanda kutip per hari ini masih kayak terjajah aja kan oleh bangunan warisan itu. Indonesia banget berarti kan. Wah, jadi justru sekarang pusing Mas, karena saking kayanya keragaman budaya kita, bingung. Mau yang mana gitu ya? Batiknya aja udah berapa kali suku bangsa kan. Benar. Artworknya, patungnya, jadi makanya saya mengkurasi itu. Ngerasi. Ini oke, ini nggak oke. Ini oke, tapi bukan di level istana, levelnya di sini gitu. Berarti nggak cuma bangunan pemerintah doang, kalau kayak bangunan-bangunan lain kayak mall misalkan, untuk desainnya sendiri juga harus merepresentasikan Nusantara gitu ya? Ya, Nusantara harus futuristik. Itu kayak wasit. Kayak. Iya, betul. Kalau nggak salah dijadwalkan Pak Jokowi itu akan melakukan groundbreaking ke-6. Yang keenam ya? Ya, makanya saya di sana tanggal 4 nginap semalam di campingnya 2 hari tanggal 5. Lanjutan pembangunannya apa itu? Step di groundbreaking ke-6 itu Kang Emil. Sama aja Mas, ada perbankan baru, ada
hotel baru, tapi mayoritas lebih ke swasta. Swasta. Swasta itu udah lebih dari 40 triliun loh. Kalau swasta asing memang belum, tapi kalau disebut investor non APBN udah 40 triliun lebih. Mohon maaf nih, takut salah. Ada nggak sih nanti berdiri universitas negeri di sana? Ya, saya bilang ke Pak Presiden, salah satu cara bikin populasi IKN itu rame adalah bikin universitas yang banyak asramanya, banyak kos-kosannya. Gitu. Kan saya bilang tadi, teori rame itu kan ngimpor orang. Nah, sekolah itu salah satu cara mengimpor. Nah sekarang masih belum universitas, tapi lebih dulu TK, SD, SMP, SMA untuk anak-anaknya PNS itu loh, bersekolah. Ya. Nah sambil universitas sudah mulai jejaki, tapi tidak di tahun ini. Gitu. Kang Emil pasti kan juga campaign ke beberapa negara ya. Kita pengen kemarin tahu di Singapura saya gitu. Ya. Nah seperti kemarin apa yang dilakukan? Saya baca tuh di Singapura. Interest beberapa negara yang Kang Emil jelaskan soal IKN itu, mereka interestnya di mana? Artinya, waduh mas, saya kan pidato nih, ceramah di National University of Singapore ya. Bicara ikan lebih komprehensif ya, dimulai dari sejarah tadi kan. Yang nanya ada kali 15, capek juga kan. Nah, ngejawab 3 pertanyaan aja kan udah saking banyaknya. Jadi kesimpulannya antusiasmenya tinggi, cuma misinformasi. Makanya pulang ceramah ada yang bilang gini, selama ini saya nggak suka mendengar konsep IKN karena saya dengarnya itu sepotong-sepotong gitu lah ya, bahasa dia gitu ya. Jadi kami ibaratnya mah lebih banyak berburuk sangka ke IKN. Orang Singapura nih. Tapi setelah Anda jelaskan, katanya, akhirnya saya paham dan saya dukung karena ternyata Anda menjaga nilai lingkungan kan, menjaga ini itu gitu. Terus saya diundang lagi. Saya bilang jadi ingat pepatah ya, lagunya sama, penyanyinya beda. Jadi dampaknya juga beda. Karena orang tuh masih berdebat kan, apa perlunya IKN masih di situ kan. Jadi ya sudah. Kalau saya sebenarnya bela negara Kang Dad. Jadi ini kan udah diputusin. Misalkan posisi kurator nggak ada, kan IKN tetap jalan kan. Tapi tiba-tiba maaf ya, dibangun tapi berantakan itu kan, ngejar cepat, tidak berkualitas. Kan malu bangsa ini. Nggak cocok impian berarti bangunannya. Iya, makanya saya kerja itu sambil bela negara tadi, memastikan ini mah nggak malu-maluin lah keputusan mahal ini kan. Kang Emil, pasti investor akan banyak yang akan masuk. Tugasnya Kang Emil diminta oleh Pak Jokowi juga mengkurasi para investor. Oh enggak. Akan masuk enggak? Kalau ngajak-ngajak investor, saya informal. Di mana ada kesempatan, saya kasih tahu. Tapi saya nggak bikin roadshow investasi ya, kira-kira begitu. Nah, ini saya ngomong politik dulu sedikitnya karena ada hubungan. Gara-gara 02 menang, investor jadi banyak. Gitu. Ada hubungan ternyata. Jadi waktu sebelum pilpres tuh pada nunggu. Jadi kerangkering justru pasca pilpres lebih banyak. Iya. Menunjukkan bahwa keberlanjutan menjadi ketenangan dalam persepsi investasi. Nah semoga dengan podcast ini jadi seperti yang disampaikan Kang Emil tadi, kayak bisa mencerahkan gitu ya, bisa buat Tribuners yang belum paham soal konsep IKN, masih mendengar simpang siurnya. Nah dijelasin tadi sama Kang Emil. Dan Tribuners, sekian pembicaraan kita dengan Kang Emil. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di wawancara dan program-program berikutnya di Tribun News. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.